Jumpa lagi di Popoy TV. Kali ini kami akan membahas ada sebuah 8 tips buat wanita hebat yang memerankan 3 peran sekaligus, sehingga wanita ini bisa disebut wanita paling hebat. Dukung terus Popoy TV dengan cara di-subscribe dan dipijit tombol loncengnya, agar sahabat Popoy TV bisa mengikuti motivasi hidup yang sehari-hari kita jalankan. Terima kasih yang sudah mensubscribe channel ini. Wanita sering dianggap makhluk yang lemah dan rapuh karena wanita lebih sering menangis dibanding kaum pria. Pendapat tersebut sangat keliru. Wanita menangis bukan karena lemah, namun melalui air matanya wanita ini mengekspresikan rasa bahagia, sedih, takut, senang, dan rasa lainnya. Dari segi fisik memang wanita kalah kokoh dari kaum pria, namun sebenarnya wanita lebih kuat dan dapat mengatasi beban lebih baik daripada laki-laki. Hanya wanita yang dapat tersenyum saat hatinya sedih dan dapat tertawa saat hatinya menangis. Wanita dapat memerankan 3 peran sekaligus. Dia bisa berperan sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai pekerja. Wanita yang telah memilih 3 peran sekaligus pasti lebih berisiko, karena masing-masing peran memiliki kewajiban yang harus kita laksanakan, sehingga tidak menutup kemungkinan saat melaksanakan kewajiban di peran yang satu menjadikan kewajiban di peran lainnya akan terabaikan. Untuk meminimalisir kewajiban di 3 peran yang telah dipilih oleh wanita, harus melakukan hal-hal yang sebagai berikut. Inilah tipsnya. Yang pertama, mendapatkan izin dari suami. Suami adalah partner hidup kita dalam berumah tangga. Suami adalah imam bagi istrinya. Kewajiban seorang suami yaitu mencari nafkah dan melindungi keluarga, sedangkan kewajiban istri mengurus rumah tangga, mendidik anak, dan menjaga harta serta kehormatan suami. Namun tidak salah jika seseorang istri ingin bekerja untuk membantu meringankan beban suami dalam memenuhi kebutuhan hidup, sepanjang suami mengizinkan hal tersebut. Izin dan dukungan suami tidak membuat kita lupa akan kewajiban utama sebagai seorang istri dan ibu. Namun sebaiknya kita dapat membuktikan bahwa dengan bekerja kita dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri ataupun ibu. Kita harus pandai berbagi waktu agar dapat memerankan peran lainnya. Sedapat mungkin tidak membawa pekerjaan kantor ke rumah, terlebih lagi permasalahan yang ada di kantor dan sebaliknya. Yang kedua, jangan mengeluh. Berkarir adalah pilihan kita. Konsekuensinya kita akan memerankan 3 peran sekaligus sebagai ibu, istri, dan wanita karir. Otomatis 3 peran tersebut memiliki kewajiban dan aktivitas yang berbeda-beda, dan pastinya akan menguras tenaga dan pikiran kita, sehingga kita akan lebih mudah, lebih stres dari pekerjaan tersebut. Wanita adalah makhluk yang kuat. Hanya wanita yang dapat bekerja di atas 17 jam dengan beberapa jenis pekerjaan, terlebih lagi pekerjaan untuk menghidupi buah hati dan keluarganya. Wanita hebat tidak pernah mengeluh atas risiko yang dihadapi atas pilihan hidupnya. Dia akan mencari solusi untuk memitigasi risiko yang akan dihadapi, seperti memakan makanan yang bergizi dan berolahraga secara rutin, membuat badan kita lebih fit dan kuat. Sesampai di rumah, kita berperan sebagai seorang istri yang melayani suami dengan baik, dan berperan sebagai seorang ibu bagi anak-anak. Untuk ibu yang anak-anaknya masih kecil,
pastinya membutuhkan perhatian yang lebih karena mereka belum paham. Sehingga sebagai seorang ibu, sedapat mungkin, sebisa mungkin menyapa, menemani anak bermain, bercerita, dan belajar. Yang ketiga yaitu meluangkan waktu bersama keluarga. Keluarga adalah harta yang paling berharga. Keluarga selalu ada saat kita membutuhkannya. Bangunlah keluarga kecil kita dengan cinta dan kasih sayang, sehingga kita saling mengisi, menguatkan satu sama lainnya. Ketika salah satu di antara kita merasakan kesedihan dan keterpurukan, maka yang lain ikut merasakan dan segera berusaha untuk membantu dan menguatkan kita keluar dari keterpurukan. Dan sebaliknya, saat kita merasa bahagia, kita akan membagikan kebahagiaan tersebut kepada mereka yang selalu sayang dengan kita. Ibu adalah sosok idola dan sebagai guru pertama buat anak-anaknya. Ibu adalah orang pertama yang dilihat oleh anaknya, bahkan sejak di dalam kandungan, sehingga ibu harus betul-betul bertindak dan berperilaku dengan baik agar anaknya dapat meneladaninya. Kita yang telah memilih untuk memerankan 3 peran sekaligus sebagai ibu, istri, dan ASN, maka kita harus betul-betul menggunakan waktu sebaik mungkin. Di hari libur, betul-betul kita fokus dan meluangkan waktu untuk keluarga. Buatlah suasana senyaman mungkin agar anak-anak dan suami merasakan kebersamaan dan kebahagiaan. Yang keempat, menghargai pasangan suami. Tak jarang seorang istri memiliki karir yang lebih baik dan penghasilannya yang lebih besar dari suaminya. Namun bukan berarti kedudukannya dapat menggantikan kedudukan suami. Perlu disadari bahwa setinggi apapun jabatan seorang istri di kantor, bila sampai di rumah, tetaplah dia seorang istri yang memiliki kewajiban untuk menghormati dan menghargai suami, serta menjaga dan mendidik anak-anaknya. Jadi, wanita hebat bukan berarti wanita yang memiliki jabatan atau penghasilan yang tinggi, namun wanita yang dapat memerankan peran atau melaksanakan kewajibannya sesuai peran dia sebagai ASN, sebagai istri, dan sebagai ibu. Yang kelima, saling mendukung dan merespon satu sama lainnya. Setelah kita paham akan hak dan kewajiban kita, maka dukungan dari spot pasangan sangat dibutuhkan agar kita tetap bahagia, karena kita dengan mudah melaksanakan kewajiban kita dan tidak saling menuntut hak apapun. Menyalahkan satu sama lainnya, terkadang suami atau istri sangat sibuk di tempat kerja sehingga waktu dan tenaga akan lebih terkuras, sehingga otomatis kewajiban peran yang lainnya akan terabaikan. Baik sebagai istri ataupun sebagai ibu, jika terjadi hal demikian, sangat diharapkan pengertian salah satu pihak dalam hal ini, suami, untuk segera menggantikan posisi peran istri ataupun ibu untuk sementara agar kondisi menjadi stabil, begitupun sebaliknya. Yang keenam, menjaga komunikasi. Komunikasi adalah kunci utama dalam menjalin hubungan dengan siapapun, terlebih lagi dengan pasangan hidup dan keluarga. Komunikasi yang membuat kita hidup rukun dan damai serta terhindar dari kesalahpahaman. Sehingga penting untuk tetap menjaga komunikasi, terlebih lagi jika tempat kerja kita terpisah jauh dari keluarga. Dalam berkomunikasi, sebaiknya kita dihindari dengan kebohongan, karena kebohongan akan memunculkan kebohongan yang baru untuk menutupi kebohongan sebelumnya, dan begitu seterusnya, sehingga dampaknya kita tidak percaya sama yang lain. Selain itu, hindari bercurhat dengan lawan jenis, terlebih jika masalahnya terkait dengan pasangan kita. Yang ketujuh, saling percaya. Saling percaya merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam sebuah hubungan jarak jauh yang dapat berinteraksi dengan adanya saling percaya. Dan
susah untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain, sehingga butuh upaya-upaya agar mendapatkan kepercayaan dari orang lain, khususnya pasangan, karena kepercayaan merupakan hal yang sangat penting. Dan susah untuk mendapatkan kepercayaan, maka kita harus betul-betul menjaga kepercayaan tersebut. Dengan adanya kepercayaan yang diberikan, kita dapat melaksanakan tugas dengan baik dan nyaman. Namun kita harus bisa membagi waktu untuk melaksanakan kewajiban 3 peran tersebut, baik sebagai istri, ibu, maupun pekerja atau ASN. Yang ke-8, tip yang terakhir, yaitu selalu menjaga kesehatan. Kita mampu melaksanakan kewajiban setiap peran, baik sebagai istri, ibu, dan ASN karyawan, jika tubuh kita sehat dan kuat. Selain kesehatan kita, kesehatan suami dan anak-anak juga merupakan tanggung jawab kita sebagai istri dan ibu. Kita harus tetap menjaga kebersihan di sekitar rumah dan menyiapkan makanan bergizi buat keluarga. Selain itu, berolahraga bersama secara rutin, meski hanya berolahraga sederhana dan sebentar seperti berjalan pagi di rumah dan berjemur kesehatan, harus dijaga terlebih lagi di masa sekarang. Tetap terapkan protokol kesehatan dan buatlah aturan di rumah. Setelah dari luar rumah, harus mandi sebelum beraktivitas di rumah dan berkumpul dengan keluarga. Diharapkan 8 tip di atas yang sudah kami sebutkan bisa membantu para wanita yang memerankan 3 peran sekaligus sebagai istri, ibu, dan pekerja ataupun ASN dalam melaksanakan kewajiban seorang istri atau seorang ibu. Itulah wanita hebat yang memerankan 3 peran sekaligus. Semoga bermanfaat. Dukung terus Popoy TV dengan cara di-subscribe dan dipijit tombol loncengnya agar sahabat Popoy TV bisa mengikuti berita-berita yang bermanfaat buat sahabat Popoy TV. Terima kasih yang udah subscribe di channel ini. Kami mengakhiri video ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.